sendiri itu ada aplikasinya tersendiri. Untuk yang saya tampilkan di sini adalah alat alat virtual reality. Jadi virtual reality ini bisa menampilkan video dan kita bisa langsung seperti kita tuh masuk ke dalam video tersebut. Tapi kelemahannya VR ini perlu alat tambahan yang ditempel di bagian mata. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jadi ada alat khusus memang. Jadi nggak bisa diakses gitu aja kayak misalnya kita nonton bioskopnya yang 4 dimensi yang 4D kita bisa langsung gitu ya. Kalau ini enggak, jadi harus pakai alat dulu, alat virtual reality. Mungkin bisa di next ya. Selanjutnya ini untuk pembelajaran interaktif berupa kuis. Yang saya tampilkan di sini contohnya adalah Kahoot. Kahoot ini sebetulnya tidak jauh beda dengan Quizizz. Hanya saja kan kalau Quizizz itu kita agak repot karena pilihannya terlalu banyak. Sedangkan kalau Kahoot ini kita bisa apa namanya bisa berkreasi sendiri gitu. Kemudian di Kahoot juga ada template-nya. Jadi kita bisa kalau misalnya mau bikin soal atau mau bikin media pembelajaran, kita udah tahu nih arahnya mau kemana karena template-nya banyak gitu. Kemudian untuk aplikasi mobile learning di sini ada Khan Academy. Selain Khan Academy, sebetulnya ada juga namanya Duolingo. Hanya saja Duolingo ini bisa dipakai untuk dua kegiatan, yaitu kegiatan kebahasaan atau pembelajaran bahasa dan yang lain yaitu apa namanya untuk membantu pembelajaran bahasa intinya kalau Duolingo. Kemudian aplikasi Duolingo dan Khan Academy ini khususnya sebagai aplikasi mobile learning bisa memungkinkan akses pembelajaran di mana saja melalui perangkat seluler. Sebetulnya untuk Duolingo bisa juga diakses melalui laptop. Khan Academy juga bisa, cuman karena dua aplikasi ini base-nya di mobile, jadi lebih enak dipakai di mobile. Kemudian ada dari segi sistem manajemen pembelajaran adaptif, ada Smart Sparrow. Kemudian selain Smart Sparrow, ada juga Dreambox. Dreambox ini bisa kita akses melalui mobile. Hanya saja kekurangannya kalau Dreambox untuk pengguna Android agak lebih susah, agak lebih sulit gitu. Kalau di Android jadi lebih optimal, lebih lebih enak dipakai kalau Dreambox ini di iPhone. Aplikasi Dreambox dan Smart Sparrow di sini saya tampilkan Smart Sparrow menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan individu siswa. Kemudian aplikasi ini memungkinkan pembelajaran bisa disesuaikan keefisiensiannya. Kemudian ada belum selesai Pak. Ya, seperti yang saya paparkan sebelumnya, ada aplikasi pembelajaran bahasa yang namanya Duolingo. Nah, Duolingo ini aplikasi yang bisa memungkinkan kita untuk belajar bahasa. Sebetulnya bahasa yang ada di dalam Duolingo ini cukup banyak. Tapi yang paling bagus adalah yang pertama itu bahasa Rusia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Turki. Itu yang paling bagus di sana. Kalau misalnya bahasa lain seperti misalnya bahasa Arab mungkin ada, hanya saja penerjemahannya tuh masih acak-acakan di aplikasi Duolingo gitu. Kemudian aplikasi Duolingo ini memungkinkan kita juga untuk mengecek apakah pengucapannya sudah benar, grammarnya sudah pas. Kemudian kita juga akan dapat contoh bagaimana cara pengucapan kata yang tepat itu seperti apa. Bisa di next, Pak Hayat. Kemudian ini ada aplikasi pelatihan keterampilan. Di sini yang saya tampilkan adalah Coursera.
Selain Coursera ini ada juga yang namanya LinkedIn Learning. Dua aplikasi ini menyediakan kursus online dan pelatihan profesional dalam berbagai keterampilan, serta memungkinkan seseorang untuk terus membangun diri di bidang pekerjaan atau minat tertentu. Khususnya mungkin kalau di LinkedIn Learning itu kan ada semacam apa ya, koneksi gitu ya. Ada semacam koneksi, jadi kita bisa bertemu beberapa orang yang memang pakar di bidangnya. Misal kita mau belajar tentang apa namanya, HR, itu ada koneksi khusus ke orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Kalau di apa namanya, Coursera ini kita belum apa namanya, belum tentu bisa ketemu sama orang yang expert di bidangnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sistem penilaian daring. Sistem penilaian daring yang saya tampilkan di sini adalah Turnitin. Selain Turnitin ada juga Gradescope, tapi yang umum dipakai di perkuliahan itu Turnitin khususnya untuk mengecek plagiarisme. Seperti itu. Kemudian aplikasi ini bisa mendukung proses pembelajaran dan umpan balik secara daring. Kita sebagai guru dapat memberikan tugas, mengumpulkan pekerjaan siswa, dan memberikan umpan balik secara elektronik. Jadi Bapak Ibu sekalian, penggunaan aplikasi TK ini bukan hanya mempermudah akses terhadap informasi, tetapi juga meningkatkan interaktivitas, keterlibatan, dan kualitas pembelajaran. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan presentasinya ke Pak Ahyat. Baik, terima kasih Bu Zahra. Bapak Ibu, karena mengingat waktu, kami buka diskusi untuk aplikasi TIK dalam pendidikan penglihatan ini dengan 3 pertanyaan. Setelah itu akan ada pendalaman dari Pak dosen. Untuk penanya pertama, kedua, dan ketiga dipersilakan. Oke, Ibu Ragil, enggak dipersilakan. Ya, izin bertanya, Pak Ahyat. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Ahyat, Mbak Zahra, dan Pak Muammar. Hmm, Sedikit yang ingin saya tanyakan di sini mengenai aplikasi apa TK dalam pendidikan ya. Salah satunya LMS yang tadi saya baca itu. Hmm, di mana LMS itu menyajikan materi ya, tugas agar secara online mendorong siswa agar mandiri ya dalam pengerjaannya. Yang mau saya tanyakan tuh bagaimana sih strategi yang efektif uh, terhadap gaya belajar siswa yang kinestetik gitu. Sedangkan kan kalau LMS itu kan dia harus mandiri ya dengan secara online dengan aplikasi tersebut gitu. Itu aja Pak Ahya, terima kasih. Terima kasih Bu Ragil dengan pertanyaannya. Bagaimana? Baik, yang berikutnya Pak Arif, maka Pak Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hayat, kedengaran suara saya? Siap, terdengar. Saya izin bertanya kepada kelompoknya Pak Hayat dan kawan-kawan. Saya ingin bertanya, sekolah saya kan bekerja sama dengan LMS Kelas Pintar. Nah, pengalaman saya ini perjuangan mensosialisasikan Kelas Pintar di sekolah saya ini sangat sulit. Ada penolakan baik itu dari unsur guru ataupun dari unsur siswa. Di sisi lain kita dengan Kelas Pintar ini nggak gratis. Kita udah kontrak sekitar 40 juta lebih. Di situ sebetulnya fiturnya bagus menurut saya. Entah kenapa, baik itu dari unsur guru, kemudian dari unsur siswa, itu banyak penolakan. Akhirnya kita sebagai manajemen mengevaluasi efektivitas dari penggunaan LMS ini. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana sih
bagaimana gitu untuk membimbing teman-teman atau baik itu dari anak ataupun guru untuk agar mau gitu menggunakan LMS atau nggak harus kelas pintar ataupun apa aja gitu. Paling itu aja. Baik, Makasih. terima kasih Pak Arif. 40 juta ya LMS-nya. Masya Allah. Oke, kelas pintar. Betul. Berikutnya, ada lagi? Pak Izin Asfi? Pak Ayat, izin Pak Oke, Ayat. Bu Vita, mangga Bu Vita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan dari presentasi kelompok Pak Arif tentang manfaat aplikasi TIK ya. Antara lain untuk memudahkan pekerjaan, untuk media hiburan, untuk media komunikasi, pertemanan, dan pembaharuan kabar terkini. Sedangkan untuk khususnya itu pada bidang pendidikan, kedokteran, militer, dan bisnis. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apakah suatu aplikasi TIK itu memiliki masa batas waktu atau expire yang bisa ditetapkan, baik itu dari pihak pembuat atau sebuah aplikasi TIK itu akan tidak digunakan lagi ketika imbas yang dihasilkan atau yang ditimbulkan itu lebih dampak negatifnya itu lebih banyak. Seperti contohnya misalnya TikTok ya, yang sekarang itu sedang ramai gitu kan. Itu sebenarnya kan udah mencakup kesemuanya. Jadi memudahkan pekerjaan iya, untuk media hiburan iya, komunikasi iya, terus masuk ke untuk pendidikan itu kan biasanya udah sangat sekali. Yang saya tanyakan itu seperti TikTok itu kan ada kerugian yang ditimbulkan ya, yaitu untuk kegiatan bisnis, diantaranya karena banyak pedagang yang merasa dirugikan karena ada aplikasi TikTok yang melaksanakan penjualan secara live gitu. Nah, di samping itu dalam dunia pekerjaan itu kita kan sering kali ada aplikasi-aplikasi yang mengharuskan kita untuk mengikutinya seperti misalnya e-kinerja atau si kerja itu kan seringkali berubah-ubah ya. Aplikasinya itu berganti lagi, baru kita kuasai berganti lagi seperti fenomena perubahan kurikulum lah yang kita hadapi ya. Nah, yang ingin mungkin bisa jadi bahan diskusi kita kali ini ya. Untuk sebuah aplikasi TIK itu sebenarnya efektivitasnya itu tergantung dampak yang ditimbulkan positif sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu lama atau memang ada batas waktu tertentu, misalnya dibatasi untuk kurun waktu berapa tahun atau mungkin setelah nanti timbul atau muncul lagi teknologi yang lebih canggih sehingga yang lama tidak digunakan lagi. Itu saja dari saya, Pak Ayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Vita, Pak Asfi, dan Ibu Ragil. Mohon izin untuk mencoba mengkonfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi disampaikan teman-teman mahasiswa. Yang pertama dari Bu Ragil. Jadi kalau kita dihadapkan dengan satu teknologi informasi seperti LMS, yang notabene-nya adalah di sana adalah apa namanya ya, di sana sudah disediakan fitur-fitur yang memang disediakan untuk proses pembelajaran, baik penyediaan materi, upload, evaluasi, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkondisikan siswa yang gaya belajarnya itu adalah gaya belajar yang kinetik. Demikian Bu Ragil ya. Iya Pak, gaya belajar Oke, yang kinestetik. betul, yang kinetik. Yang kedua adalah dari Pak Arif, yaitu berkenaan dengan denial condition. Jadi ada satu kondisi di mana Pak Arif mempunyai aplikasi LMS yang sudah dibeli dan di sana sudah banyak fitur yang disediakan, tapi memang warga sekolah lebih banyak mendenialnya atau
tidak mau menggunakannya. Pertanyaannya adalah bagaimana memberikan kesadaran para warga sekolah, peserta didik atau pendidik untuk bisa memaksimalkan aplikasi. Ya, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Yang ketiga dari Bu Vita, ini berkaitan dengan expired time application. Jadi sejauh atau seberapa lama aplikasi itu bisa digunakan, apakah batas waktu itu ada pada cause and effect-nya, akibat dampak positif atau negatifnya dari sebuah aplikasi, atau dari memang aplikasi itu sudah harus diupdate lagi programnya. Demikian ya, Bu Vita. Ya, baik. Bu Zahra mau mengawali menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab mungkin dari pertanyaannya Bu Vita dulu ya. Yang saya tahu, Bu, untuk pemakaian aplikasi itu sendiri, itu tergantung kita maunya ngapain. Misal kalau kita mau belajar bahasa, kita mau belajar bahasa seperti yang saya contohkan tadi, ada aplikasi Duolingo. Duolingo itu kan memungkinkan kita untuk mendengar pengucapan kata yang kata yang jelas itu seperti apa gitu. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, gimana cara mengucapkan misalnya kata expert atau apa gitu, itu ada contohnya. Nah, adapun pertanyaan mengenai aplikasi itu expired atau enggak gitu. Ada dua kemungkinan, Bu. Kemungkinan yang pertama, kalau aplikasi ini sudah tidak banyak penggemar, sudah banyak ditinggalkan, mungkin developernya akan menutup aplikasi tersebut. Contoh yang sudah terjadi sekitar tahun 2018 kalau tidak salah, itu ada aplikasi yang tadinya rame banget, sekarang sudah ditutup, nama aplikasinya itu Path. Kemudian kemungkinan lain, kalau memang si developer aplikasi ini masih mau mempertahankan, biasanya mereka akan membuat inovasi seperti itu. Contohnya Twitter. Twitter ini kan tadinya punya siapa gitu namanya, saya lupa juga. Kemudian Twitter ini akhirnya mengalami degradasi karena muncul Instagram. Akhirnya Twitter dijual ke Elon Musk dan Elon Musk mengganti Twitter itu dengan nama X. Dan dia menghadirkan fitur verifikasi yang bisa dibeli. Jadi tadinya di Twitter yang masih jadi Twitter itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapat centang biru atau verifikasi, tapi sekarang udah semua orang bisa, tinggal bayar aja. Begitupun dengan aplikasi yang kita gunakan untuk pendidikan maupun pelatihan. Selagi penggunanya itu masih banyak, selagi penggunaannya juga masih masih sesuai dengan kebutuhan kita, aplikasi itu akan tetap ada gitu, akan tetap laku gitu. Kemudian itu tergantung gimana kitanya, Bu. Kalau misalnya kita mau bikin video interaktif atau apa, kita bisa pakai movie maker dan lain sebagainya, itu tergantung bagaimana kebutuhan kitanya aja. Tapi kalau dari sisi aplikasinya bisa expired atau enggak, itu tergantung kayak bisnis aja sebetulnya, Bu. Kalau misalnya banyak yang pakai ya lanjut, kalau enggak ya antara dua, dijual atau dia berinovasi begitu. Kira-kira gimana Bu Vita? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah sedikit memberikan gambaran yang ini sih, Miss ya. Ya memang itu pada real kenyataannya memang seperti itu ya. Cuman Ya. mungkin ke depannya itu harus ada kebijaksanaan yang lebih mungkin lebih adil ya. Artinya kan semua masyarakat itu bisa menggunakan sebuah aplikasi itu dengan kebutuhan masing-masing
tetapi juga tidak memberikan dampak negatif karena penyalahgunaan aplikasi tersebut. Jadi memang ya betul apa yang sudah disampaikan Miss Syahra tadi ya, memang mungkin seperti itu fenomenanya sekarang. Ya, terima kasih Miss Syahra untuk jawabannya. Ya, kembali kasih Bu Vita. Iya, Saya kembalikan ke Pak Hayat, mangga Pak Hayat. baik, terima kasih eh, Bu Zahra dan Bu Vita selaku penanya. Jadi saya izin menambahkan juga. Jadi dari aplikasi yang disebutkan expert tadi memang ada banyak jenis aplikasi yang kita dapati di luaran sana. Jenis aplikasi yang misalnya berbasis software, operating system, kemudian aplikasi untuk membuat sebuah rancang bank dan sebagainya. Itu sebenarnya ada expirednya. Uh, Contoh yang sekarang lagi tren itu adalah di uh, software-software desain grafis seperti Infinity, Adobe Family. Itu ada yang berlangganan 1 bulannya 300.000. Nah, itu kan memunculkan waktu untuk penggunaan. Di sana ada expired time dan harus diperpanjang dengan pembelian kembali. Jadi memungkinkan sekali kalau setiap aplikasi itu ada expired time-nya. Nah, biasanya yang bisa full menggunakan long time using itu adalah aplikasi-aplikasi yang sudah ditentukan berbayar dan ada ketentuannya di sana, misalnya diberikan serial number dan sebagainya. Itu biasanya digunakan tanpa ada expirednya. Hanya saja mungkin berlaku pada fitur-fitur yang mungkin tahun 2022 ini ada fitur A, B, C, D. Nanti mungkin 2005 ada fitur yang lebih dari itu. Hanya dibatasi dengan fitur-fiturnya. Itu tambahan dari saya berkenaan dengan expired time application-nya. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Arif, saya coba menjawabnya Pak Arif. Yang pertama saya munculkan pertanyaan dulu. Jadi ada pertanyaan di sana, kenapa bisa ditolak, kenapa bisa di-deny gitu kan? Tentu ada permasalahan yang dihadapi di sana. Apakah teman-teman yang ada di sana itu memang kelahirannya ada di gen berapa yang biasanya teman-teman di kelahiran lama itu tidak aware tapi motivasi kesadaran untuk menggunakan aplikasi yang ada sekarang ini enggak, karena mungkin keterbatasan waktu untuk mempelajarinya, kemudian karena bahasa-bahasanya mungkin yang tidak dipahami dan sebagainya. Tentu yang pertama adalah mencari ini dulu Pak, mencari permasalahan, mencari permasalahannya apa, kemudian dicari solusinya. Yang bisa kita lakukan adalah ya tadi lagi-lagi membuat kebijakan dari sekolah, membuat sosialisasi, membuat pelatihan, approachment dari atasan. Jadi bagaimana pimpinan itu bisa memberikan pendekatan secara psikologis untuk memberikan awareness pada keadaan sekarang yang memang kita harus melek dengan teknologi gitu. Pak Nadiem sendiri sudah diakui jempol sama salah satu petinggi pengurus organisasi Islam. Jadi Pak Nadiem ini yang awalnya di banyak kecaman, tapi sekarang sudah terlihat Pak Nadiem memberikan bangunan-bangunan untuk bisa menerapkan teknologi dalam pembelajaran atau pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi memang mau tidak mau kita harus melek dengan teknologi. Nanti disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan pendekatan secara secara pribadi untuk bisa menghadirkan kesadaran
teman-teman memang belum terlalu aware dengan teknologi ini. Eh, itu yang bisa saya jawab Pak Arif. Jadi kita mencari permasalahannya dulu, kemudian kita melakukan tahapan pendekatan, eh, kemudian membuat kebijakan dari sekolah, membuatkan sosialisasi, pelatihan yang yang kontinu, pelatihan yang tidak membosankan, pelatihan yang bisa membuat akrab dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, Pak Ahyat, Ya, Mbak Zahra sedang izin ya. Pertanyaannya Bu siapa? Yang pertama, Bu Radia, lagi. belum terjawab ya terkait dengan di penggunaan LMS untuk eh, siswa dengan pola belajar kinestetik ya, atau karakternya kinestetik. Ini silahkan nanti mungkin Pak Ahyat sama Mbak Zahra ditambahkan ya, yang punya pengalaman lebih banyak berinteraksi dengan siswa di sekolah. Emang ya, salah satu tantangan kita dalam proses pembelajaran khususnya di sekolah, ya, semuanya jadi semua murid yang ada dalam kelas tentunya adalah objek yang harus bisa mendapatkan manfaat dari kita tanpa terkecuali kinestetik. Cuma ini memang biasanya yang jadi tantangan untuk para guru anak dengan karakter kinestetik yang memang dalam pembelajaran konvensional sekalipun butuh pendampingan, butuh perhatian khusus, apalagi dengan sistem ya, menggunakan aplikasi atau menggunakan LMS. Ini juga memang butuh penanganan khusus. Menurut saya sih, ya, jadi tujuan dari aplikasi adalah bagaimana memudahkan proses pembelajaran, bagaimana kemudian aplikasi membantu kita untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pembelajaran dan seterusnya. Jika kemudian dengan aplikasi justru tidak memudahkan, tidak membantu mencapai tujuan pembelajaran, berarti ada strategi lain yang harus kita upayakan. Jadi maksud saya aplikasi memang diciptakan dan terus berkembang seiring berkembangnya teknologi untuk memudahkan, tapi ada pola di mana kemudian ada bagian murid dari kelas kita yang justru aplikasi tidak memudahkan mereka. Justru itu akan menyebabkan mereka jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran. Ini kembali sebenarnya ke strategi dari guru dan tentunya didukung oleh kebijakan sekolah. Bukan berarti bahwa aplikasi kemudian tidak penting, LMS kemudian jadi tidak penting untuk digunakan dalam proses pembelajaran, tapi mungkin ada beberapa pengecualian itu menurut pandangan saya ya. Dan kedepannya mungkin ini juga jadi tantangan untuk jadi diskusinya mungkin bisa melebar ke developer yang menyiapkan LMS. aplikasi seperti LMS, misalnya LMS. Kebetulan saya kenal dengan salah satu CEO perusahaan yang punya produk LMS juga, project management, yang mungkin ini bisa jadi solusi gitu ya. Jadi base-nya mereka bukan sekedar menyiapkan aplikasi, kemudian semua sarananya sudah disiapkan lalu disodorkan kepada user, silahkan gunakan. Modelnya bukan seperti itu mereka. Modelnya adalah membuka ruang diskusi dengan users, maunya seperti apa, bentukannya mau dibuat seperti apa, tampilannya, ini akan digunakan oleh siapa, itu kemudian yang mereka jadikan catatan untuk menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan user. Ini mungkin bisa jadi solusi untuk sekolah yang mungkin siswa kinestetiknya banyak. Itu salah satu salah satu contoh kasus. Mungkin ada yang lain, ada yang auditori, ada yang visitori misalnya, gitu ya.
model gaya belajarnya dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi menambahkan untuk pertanyaan Pak Arief, memang bukan cuma di sisi aplikasi yang terus berkembang saja sebenarnya ada penolakan. Bahkan di metode konvensional yang sebenarnya sudah banyak diterapkan pun tidak semuanya juga diterima gitu ya. Gaya-gaya pembelajaran, ya. Kemudian cara mengajarkan, pola asuh, pola didik dan seterusnya ini juga kemudian ya, tidak semuanya juga mendapatkan penerimaan. Menurut saya sih ya betul yang disampaikan Pak Hayat tadi, mengidentifikasi gitu ya penolakannya karena apa. Biasanya yang sering didapatkan ya, jadi denial atau melakukan penolakan karena berasumsi itu justru nanti akan menyusahkan, akan menyulitkan, akan membebani gitu ya. Ini tanggung jawab udah banyak, tugas-tugas ya sudah banyak form yang harus diisi, banyak ini dan lain sebagainya, terus ditambah lagi dengan aplikasi. Ya. Mereka memahaminya, mungkin yang lain memahaminya bahwa ini justru jadi beban, jadi tambahan pekerjaan. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu untuk diselesaikan gitu. Oh, enggak, ini aplikasinya justru untuk meringankan semua pekerjaan yang dianggap beban tadi. Ini kan ketika pola cara melihat masalahnya kemudian dibalik, bisa saja kemudian sudut pandangnya berubah gitu ya. Nah, ini memang jadi kendala, termasuk saya sendiri yang asalnya dari Sulawesi Tengah, dari Palu, ya, yang masih sangat jauh ketinggalan gitu ya dalam penggunaan aplikasi. Ya. Bahkan dalam penggunaan laptop sekalipun, komputer dengan standar ya masih belajar Microsoft saja, itu ada guru dan ada orang tua yang merasa udahlah konvensional aja, pakai buku buku cetak kemudian nulis pakai buku tulis, itu yang simpel seperti aja ya ada penolakan gitu. Karena ada asumsi tadi justru memberatkan nantinya. Itu ini yang mungkin perlu diselesaikan. Dan yang terakhir tadi saya sedikit menambahkan juga jawaban dari Pak Hayat dan Mbak Zahra terkait dengan pertanyaan Bu Vita. Memang ya kembali lagi sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, penggunaan aplikasi expire dan seterusnya, kemudian efeknya seperti apa, ini sebenarnya jadi tantangan menurut saya untuk untuk vendor ya, untuk developer. Jadi polanya sekarang bukan lagi berdasarkan asumsi dari developer, ya, berdasarkan apa yang dipandang oleh pembuat aplikasi sebagai sesuatu yang baik, tapi justru based by user experience gitu ya. Ini penggunanya kebutuhannya apa, yang dia inginkan apa, maka itu kemudian dibangun aplikasinya atau programnya sesuai dengan kebutuhan user ya. Sehingga kemudian ketika polanya seperti ini, maka sebenarnya apakah aplikasi expire jika polanya adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan user, maka nggak ada expire. Karena kemudian aplikasi atau para penyedia jasa itu mampu mengupgrade aplikasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan user. Ya. Cuma nanti dari sisi baik atau buruknya efek dari sebuah aplikasi, ini memang kontrolnya untuk aplikasi yang bentukannya memang disajikan untuk umum dan dinikmati oleh banyak orang, dan ya apalagi dengan standar yang user mau ngomong apapun bodo amat gitu ya, nggak ada urusan, aplikasinya jalan terus. Untuk mengantisipasi yang seperti ini berarti
standar pengawasannya ada di kita gitu ya. Atau kalau dalam lingkungan sekolah berarti ada di institusi sekolah dalam bentuk peraturan atau apapun itu. Itu ya. Mohon maaf. Jazakallah. Kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Pak Muammar Bu Zahra. Partisipasi teman-teman untuk bertanya. Ada Bu Vita, Pak Arif, dan Bu Ragil. Sebelum kami akhiri, ada tambahan dari teman-teman yang lainnya untuk bisa menanggapi, menjawab, Izin atau menambahkan ya Pak Ahyat. enggak, silakan Bu Ragil. Sedikit aja saya ingin menambahkan tentang Pak Arif tadi, masalah yang terjadi di sekolah Pak Arif mengenai bagaimana supaya meningkatkan motivasi teman-teman untuk penggunaan aplikasi TIK tersebut. Eh, Mungkin yang pertama itu peran dari atasan atau pimpinan langsung sebagai pengambil keputusan gitu. Jadi kepala sekolah atau pimpinan itu harus memahami betul apa dampak positif dari penggunaan aplikasi TIK tersebut dalam pendidikan gitu. Kemudian eh, kepala sekolah atau pimpinan itu memfasilitasi seluruh gurunya. Nah, yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana untuk mendukung penggunaan aplikasi TIK tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sosialisasi yang tadi dijelaskan oleh Pak Ahyat, adanya sosialisasi atau pelatihan kepada guru-guru untuk meningkatkan pemahaman dalam penggunaan aplikasi TIK tersebut. Yang keempat adalah adanya komunitas belajar dalam sekolah tersebut. Jadi akan dibentuk koordinator atau komunitas belajar yang akan bersama-sama nih misalnya 1 minggu sekali diadakan pembelajaran bersama-sama gitu. Jadi yang generasi-generasi yang usianya mungkin sudah sulit ya untuk belajar mengenai TIK gitu kan bisa dibantu sama yang lebih paham. Jadi bersama-sama. Nanti lama-kelamaan eh, semuanya akan ikut berkolaborasi dalam perubahan tersebut sehingga mendukung sebuah perubahan yang terjadi di sekolah tersebut. Terima kasih Pak Hayat. Oke, terima kasih Bu Ragil. Pak Arif, sedikit saya tambahkan. Mungkin ada baiknya sebelum kita membeli, itu biasanya vendor itu memberikan trial. Nah, jadi trial itu bisa kita gunakan, kita bisa lihat apa namanya ya, kondisi di lapangan seperti apa, apakah mereka nyaman, kesulitan atau tidak. Jadi ada baiknya memang sebelum membeli itu apa namanya, melakukan opsi trial dulu untuk tidak langsung membeli aplikasi tersebut, apalagi dengan harga yang lumayan Pak Arif ya. Ya, demikian. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Cukup? Sudah cukup semua ya? Baik, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi, Bu Ragil dan teman-teman yang lainnya sudah mendengarkan diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akan kembalikan akan kepada Pak dosen untuk pendalaman. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahyat, Bu Sekar Amalia Azahra, dan Pak Muammar M. Tahir ya. Pak Sunarta nggak ada ya. Diskusinya menarik, bagus, banyak hal yang bisa kita dapat. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit saja. Tapi memang Pak Sugeng dan Bu Rinkus Priyati terlalu serius ini pada saat ini. Jadi ya mudah-mudahan Sabtu di awal bulan tidak mengganggu agenda Ibu Bapak dalam arisan dan di jalan-jalan itu. Saya sedikit saja begini. Dimensi teknologi informasi dan komunikasi itu tadi yang disampaikan jenis-jenis aplikasi oleh Bu Sekar Azahra, dari mulai aplikasi LMS, Duolingo, apalagi banyak sekali ya, tadi Khan Academy dan sebagainya. Dimensi teknologi informasi dan komunikasi itu kaitannya dengan perencanaan TIK. Jadi aplikasi itu hanya aplikasi. Yang kedua, pengembangan aplikasi. Tapi kalau perencanaan TIK-nya di sekolahnya itu memang
direncanakan akan digunakan, akan dimanfaatkan, pengembangan aplikasinya itu akan menjadi tepat guna. Bahkan sekarang banyak sekolah atau banyak lembaga yang menggunakan learning management system yang customize, ya, yang memang dikembangkan juga untuk sekolah-sekolah tersebut begitu ya. Nah, terus pengembangan aplikasi, kalau tadi kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan atau terkait dengan diklat, maka aplikasi-aplikasi apa saja yang terkait dengan diklat? Ya memang tadi sampai ke Turnitin, sampai ke Assembler, Lumey, Psikologi, yang lain-lain. Banyak sekali aplikasi dulu, PET, berkembang terus tidak berkembang dan sebagainya. Tapi memang pengembangan aplikasi ini customize, based on purpose, ya. Kenapa? Karena kalau yang open source itu memang dia menggunakan sistem yang umum gitu ya. Tapi ketika sudah tadi bicara masalah Kahoot, Quizzes, Menti, udah bicara masalah yang customize, yang sudah ada template, ada Q&A, ada long, short, ada multiple, ada yang lain-lain gitu. Semuanya sebetulnya based on purposive. Terus Sarplasnya gimana? Ngedukung nggak? Nah, tadi ada beberapa pertanyaan gitu ya. Content development-nya siapa ya? Ibu bapak. Karena kalau content creator atau provider aplikasi coding, dia bagaimana konten itu mau disajikan, ya, dan keberlanjutan terkait dengan dimensi aplikasi tersebut. Digital 5.0 saya lompat. Sekarang itu LMS itu gabung dengan KMS, Knowledge Management System. Dalam pelatihan, tadi ada Coursera. Dalam pelatihan yang dikembangkan saat ini, itu KMS dan LMS itu gabung. Dan itu fully. Tapi beda kalau misalnya nanti ada tatap mayanya, ada tatap mukanya begitu ya, yang online dan yang ada offline, itu nanti akan beda lagi. Tapi ketika bicara masalah LMS, sekarang sudah gabung dengan KMS. Ada yang web based learning, ini yang berbasis jaringan, ada Khan Academy, ada ChatGPT, ada Ikin, ada Fkin, ada CAT, Computer Assisted Test, sekarang sedang P3K, zamannya P3K dan lain-lain, optimalisasi ya. Itu juga menggunakan aplikasi berbasis kebutuhan yang ada di lembaga pelatihan. Jadi pada intinya teman-teman semua, TIK dalam pelatihan itu bisa bicara masalah desain pelatihan dibantu dengan TIK as a tools. Tools it means TIK as a tools. Pelaksanaan pelatihan menggunakan open source, ini yang multi sources. Pendidik, orang tua dan siswa melakukan peningkatan kompetensi TIK karena ada di situ ada trainer dan ada trainee, ada assessor, ada asesi, ya, ada teachers and ada student. Ya, TIK memberikan penguatan sumber bahan pembelajaran, iya. Pak, ini limited edition, ini ada expirednya dan sebagainya. Itu hanya bicara masalah bagaimana sekolah atau komitmen untuk berlangganan sebetulnya. Tapi di balik itu semua, apa yang dilanggankan itu memberikan sebuah efek untuk peningkatan mutu atau untuk perubahan tidak. Nah, itu menjadi penting. Dan penerapan TIK itu bisa pada sistem input, pada sistem proses, pada sistem output, pada sistem outcome, dan QI, quality assurance. Jadi Pak, ini nggak ada supervisornya ketika dia ujian, nggak ada media proknos misalnya, dan nggak ada segala sesuatu mesti on cam, ini penugasan dan sebagainya. Tapi kan hasilnya bisa langsung misalnya. Tapi itu semua berkaitan. Jadi ketika kita buat seleksi P3K, bagaimana mensupervise-nya, bagaimana face ID-nya, bagaimana face tracing-nya, bagaimana face recognize-nya, bagaimana konten pengembangannya sampai benar nggak si pengerja itu tidak without joki dan sebagainya sampai ke QI. Jadi banyak ya Ibu Bapak, saya mohon izin ini jam 4 lebih gelap gitu di wilayah LDKM. Saya berhenti dulu, ini sedang di mobil begitu. Tapi pada intinya apa yang disajikan oleh kelompok Pak Ahyat dan kawan-kawan itu sangat baik begitu ya. Sangat baik. Mudah-mudahan bisa terus
Pak dosen, Harun. Have. Ya, Bapak Ibu, Pak Misbahnya sudah live ya? Kayaknya sinyalnya nggak stabil, Pak, soalnya beliau lagi di luar kan. Kayaknya lagi hujan, beliau itu gelap. Baik, kita close aja ya. Kemudian eh, saya izin sholat asar dulu nih sebelum Pak Mrodi masuk. Sekali terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Izin saya sholat asar dulu. Pak Soleh, saya Baik, asar dulu saya. itu Wah, ya, itu apa namanya, tetap yang di laptop stay aja, takutnya Pak Murodi masuk, kemudian hostnya tetap harus pegang. Nanti yang presentasi Pak Murodi siapa langsung kasih aja. Oh, makasih.